Oke, jadi Anda mengirimkan kami banyak sekali materi soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, dan pertanyaannya kayaknya jelas ya, di tengah semua kasus kebocoran data Dukcapil, BPJS, Tokopedia, wah banyak banget, apa sih gunanya UU ini? Rasanya data kita udah di mana-mana. Nah, mari kita bedah sumber dari Dr. Ridwan ini, kita cari tahu di mana sebenarnya kekuatan Anda sebagai warga negara sekarang. Betul. Dan ini penting buat dicatat. Ini bukan cuma soal gaya-gayaan biar kayak negara lain. Sumber ini menekankan banget, kalau Indonesia nggak punya UU Squad ini, negara lain, terutama yang di Eropa dengan GDPR-nya itu, ya mereka bakal ragu buat kerjasama transfer data dengan kita. Jadi ini soal reputasi internasional juga ya, soal kepercayaan? Tepat. Ini udah jadi sebuah keharusan di era digital, bukan pilihan lagi. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling game changing. Selama ini kita kan merasa data kita itu ya dipinjam sama pemerintah atau perusahaan. Kita pasrah aja gitu kan? Ya, seolah-olah kita numpang. UU ini membalik total logika itu. Sekarang secara hukum justru merekalah yang meminjam data dari Anda. Anda itu pemilik sahnya. Betul sekali. Dan konsep kepemilikan itu bukan cuma filosofis ya, implikasinya ke hukum itu sangat nyata. Karena data itu milik Anda, yang muncul hak buat Anda dan kewajiban buat mereka. Oke. Inilah fondasi buat membangun lagi kepercayaan publik ke layanan digital, ke e-government. Tanpa itu semua bisa macet. Oke, saya paham data itu sekarang milik saya. Tapi kan faktanya data itu masih ada di server mereka, di server BPJS, di server kementerian. Jadi kalau amit-amit bocor lagi, siapa yang harus saya tagih tanggung jawabnya? Nah, disinilah UU ini ngasih kejelasan. Ada dua peran yang diperkenalkan. Ada yang namanya pengendali data dan prosesor data. Oke, apa bedanya itu? Sederhananya gini, pengendali data itu pihak yang menentukan mau diapakan data ini. Contohnya ya BPJS, kementerian, atau perusahaan-perusahaan itu. Yang punya kepentingan. Betul. Kalau prosesor data, itu pihak teknisnya, yang mengolah data atas nama si pengendali. Misalnya, vendor penyedia cloud. Oh, jadi tanggung jawab utamanya itu ada di si pengendali data. Mereka nggak bisa lagi lempar tangan ke vendor teknis gitu. Tepat, nggak bisa lagi. Pemerintah, sebagai pengendali data terbesar di negara ini, posisinya jadi sangat jelas. Sumber ini menyoroti dua kewajiban utama mereka. Pertama, wajib minta persetujuan yang jelas, yang eksplisit dari Anda. Nggak ada lagi syarat dan ketentuan tersembunyi di halaman ke-50 gitu ya. Harusnya nggak ada lagi. Kedua, mereka wajib hukumnya membangun sistem keamanan cyber yang tangguh. Wajib. Oke, itu kan aturannya. Kita semua tahu, aturan tanpa sanksi itu ya macan kertas. Seberapa tajam sih gigi dari UU PDP ini kalau ada yang melanggar? Wah, ini giginya tajam banget. Ada sanksi administratif, mulai dari peringatan sampai denda. Dan dendanya ini bukan main-main, bisa sampai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Tunggu. 2% dari pendapatan, bukan keuntungan? Betul, dari pendapatan tahunan atau annual revenue. Wow, itu angka yang luar biasa besar untuk perusahaan raksasa. Ini beneran bisa bikin mereka goyang. Ini baru namanya sanksi yang serius. Dan itu baru yang administratif. Masih ada lagi sanksi pidana. Kalau ada individu yang sengaja menyalahgunakan data, dendanya bisa sampai 6 miliar rupiah dan penjara maksimal 6 tahun. Wah. Kalau pelanggarannya dilakukan atas nama korporasi, dendanya bisa dikali 3. Jadi insentif untuk patuh sekarang benar-benar besar ya? Sangat besar. Oke, kalau kita rangkum, ini benar-benar sebuah pergeseran kekuasaan ya, dari institusi ke individu. Benar. Intinya, UU PDP ini bisa dibilang benteng hukum untuk melindungi hak paling fundamental Anda di era digital, privasi. Pilarnya ada 3. Pertama, paradigma kepemilikan data sekarang di tangan Anda. Kedua, tanggung jawab mutlak ada di pengendali data, terutama pemerintah. Dan yang ketiga? Ketiga, konsekuensinya adalah mereka harus, mau tidak mau, berinvestasi besar-besaran di teknologi dan SDM untuk menjaga aset paling berharga milik Anda. Jadi setelah kita memahami semua ini, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Sekarang Anda tahu, secara hukum Anda adalah pemilik data Anda, dan ada sanksi super berat bagi yang melanggarnya. Apa arti sebenarnya dari tindakan Anda saat mengklik tombol setuju atau agree di aplikasi berikutnya yang Anda gunakan? Apakah itu sekedar formalitas atau sebuah keputusan sadar untuk meminjamkan aset paling berharga Anda?